Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, siapa hari ini yang tidak masuk? Ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah masuk semua. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi. Nah, siapa yang tadi malam sudah belajar? Hari ini kita membahas materi apa? Coba bisa disampaikan? Oke, baik, benar. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai badan usaha, di mana badan usaha mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Dan tidak jarang di sekitar kita selalu ada peran badan usaha di setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan atau orang tua kita yang melakukan atau juga teman-teman kita. Oh ya. Oke. Langsung saja ke materi. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menampilkan video. Jadi anak-anak harus benar-benar memperhatikan supaya nanti bisa menjelaskan atau saya instruksikan untuk apa, jadi kalian nanti biar bisa memberikan jawabannya gitu ya. Nah, kalian bisa melihat gambar video ini. Indonesia, negara dengan banyak pulau dan kekayaan alam yang melimpah ruah, bekerja sama dengan negara-negara lain. Bahkan negara asing juga bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia itu badan usaha milik negaranya itu dinaungi oleh badan usaha milik negara. Nah, sekarang apa yang ada di benak Anda ketika Anda mendengar badan usaha? Oke, sumber daya alam di Indonesia begitu melimpah ruah. Badan usaha milik negara itu ditetapkan dalam undang-undang. Nah, di sini ada beberapa sumber daya alam yang dikelola oleh Indonesia dan menghasilkan beberapa triliun rupiah. Di sini badan usahanya bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Oke, sekarang ke materi. Untuk videonya cukup sampai di sini. Nah, sebelum Ibu ke materi, kalian siapkan per kelompok dahulu. Tadi yang sudah Ibu jadikan kelompok, sekarang bisa ke kelompoknya masing-masing. Oke, sebelumnya, lah sudah sama kelompoknya. Ini materi kita hari ini yaitu badan usaha. Oke, selanjutnya. Nah, your idea for your video. Apa yang ada di benak Anda ketika Anda melihat video tadi? Coba didiskusikan sama kelompok, kemudian nanti jawabannya bisa dikirimkan ke Ibu secara langsung melalui WhatsApp, biar nanti bisa Ibu baca. Nah, waktunya saya beri 1 menit untuk memberikan argumen dari video yang telah kalian lihat tadi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai video tadi? Ayo segera dikerjakan. Nah, sudah finish dan bisa dikirim ke saya ya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian badan usaha. Pernahkah kalian melihat Pertamina, kemudian kantor pos, badan BNI? Nah, itu merupakan badan usaha yang ada di Indonesia. Kemudian apa itu badan usaha? Badan usaha yaitu satu kesatuan yuridis yang mendirikan usaha untuk memperoleh keuntungan. Oke, di sini
Coba kalian berikan penjelasan kepada Ibu bahwasanya apa sih peran Pertamina pada badan usaha. Lah, kemudian BNI itu apa sih perannya dalam badan usaha dan kantor pos itu apa perannya pada badan usaha. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 bisa memberikan jawabannya. Nanti kelompok 3 harus bisa memberikan kesimpulannya dari apa yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik. Lah, benar. Di sini badan usaha. Di sini ada beberapa perusahaan atau PT, yaitu PT Pertamina, kemudian Bank Nasional Indonesia, dan PT Kantor Pos. Di sini bekerja sama dengan badan usaha untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, yang selanjutnya ciri-ciri badan usaha. Oke, dari masing-masing kelompok yang ingin memberikan jawabannya mengenai ciri-ciri badan usaha, Ibu persilahkan. Oke, gimana? Sudah tahu semua ciri-ciri badan usahanya? Mungkin kalian melihat kanan kiri kalian, di lingkungan rumah kalian, bahkan di lingkungan sekolah ini. Ada nggak yang ada kaitannya dengan ciri-ciri badan usaha? Nah, Ibu berikan penjelasannya. Di sini ciri-ciri badan usaha yaitu yang pertama, bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan modal. Yang selanjutnya yaitu aktivitas perusahaan di bawah pimpinan seorang atau wirausahawan. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Lah, coba kalian amati yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apa sih bedanya perusahaan dan badan usaha? Ibu beri kesempatan bagi kelompok yang mau memberikan argumennya. Ibu persilahkan. Nah, oke. Di sini bedanya itu kalau perusahaan merupakan satu kesatuan teknis. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini perbedaan antara perusahaan dan badan usaha. Jadi jawaban kalian tadi bisa dikoreksi ya dengan melihat slide ini. Nah, selanjutnya yaitu fungsi badan usaha. Di sini terdapat dua fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Oke, ini Ibu kasih catatan bahwasanya ini harus dikerjakan di lembar folio. Jadi kalian masing-masing kelompok mencatat ini fungsi dari badan usaha, yaitu ada dua, fungsi manajemen dan fungsi operasional. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apa itu fungsi manajemen dan apa itu fungsi operasional. Ibu lanjut ya, nanti tugasnya dikumpulkan di akhir. Berarti udah ada satu ya ini. Selanjutnya jenis-jenis badan usaha. Di sini ada badan usaha yaitu berdasarkan lapangan usaha. Bisa dilihat selanjutnya. Nah, ini badan usaha yang berdasarkan atas lapangan usahanya. Ada badan usaha Oke, Ibu langsung ya. Kemudian badan usaha menurut kepemilikan modalnya, ada badan usaha milik negara. Oke, tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis dari badan usaha. Setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis dari badan usaha, yang selanjutnya yaitu penggabungan badan usaha. Apa yang dimaksud dengan penggabungan badan usaha? Penggabungan badan usaha ialah kerjasama yang dilakukan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya yaitu faktor pendorong penggabungan.
Nah, ini adalah tugas kalian untuk menjabarkan dari faktor-faktor pendorong penggabungan. Oke, langsung saja selanjutnya yaitu jenis-jenis kombinasi. Di sini ada kombinasi horizontal dan ada kombinasi vertikal. Coba kalian diskusikan, terdapat problem atau tidakkah dari jenis-jenis kombinasi ini bersama dengan kelompok kalian. Oke? Oke, terima kasih. Sekilas berikut tadi adalah materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk tugasnya nanti ditulis yang rapi di kertas folio, kemudian dikirim ke Ibu. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis kepada masing-masing kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 bisa lihat soalnya sebagai berikut. Nah, ini soal dari kelompok 1. Selanjutnya ini soal untuk kelompok 2. Oke, dan ini soal untuk kelompok 3. Langsung dicatat ya, kemudian nanti jawabannya langsung dikirimkan ke Ibu. Dan ini soal untuk kelompok 4. Nah, tadi udah ada 4 pertanyaan dan ada tugas juga yang sudah Ibu berikan. Oke, ada pertanyaan dari anak-anak semua? Mungkin ada yang kurang jelas materi mengenai badan usaha. Baik, untuk tugasnya nanti jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Mungkin dari anak-anak semua ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, tidak ada ya, jelas semua pastinya. Lah, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Untuk itu kalian harus benar-benar belajar. Dan jangan lupa pada saat kondisi seperti ini kalian harus tetap menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan pemerintah supaya senantiasa kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Ibu simpulkan sedikit pembelajaran pada pagi hari ini, di mana peran badan usaha dalam perekonomian di Indonesia itu sangatlah penting dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat jika badan usaha tersebut bisa berjalan pada roda yang semestinya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.